Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajar matematika pada hari ini. Pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Materi transformasi. Tujuan 1. Menentukan banyak simetri lipat suatu benda dengan cermat. 2. Menjelaskan definisi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. 3. Menentukan bayangan benda dari hasil pencerminan dengan tepat. 4. Menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. 5. Menentukan faktor skala untuk dilatasi yang diberikan dengan tepat. 6. Menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. 7. Melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi, yaitu refleksi, translasi, rotasi, atau dilatasi pada koordinat kartesius dengan teliti. 8. Melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil transformasi berulang. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Transformasi geometri dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pencerminan atau refleksi, 2. Pergeseran atau translasi, 3. Perputaran atau rotasi, 4. Perkalian atau dilatasi. A. Pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat-sifat refleksi adalah sebagai berikut. A. Bangun atau objek yang direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Jarak bangun atau objek dari cermin adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Perhatikan gambar berikut ini dengan cermat. Gambar 1 menunjukkan pencerminan sebuah titik. Titik C dicerminkan terhadap garis AB sehingga menghasilkan bayangan di titik C aksen. Jarak C ke cermin AB sama dengan jarak C aksen ke cermin AB. Gambar 2 menunjukkan pencerminan bangun datar segitiga. Segitiga EFG dicerminkan terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan bayangan segitiga E aksen, F aksen, dan G aksen. Jarak E ke sumbu Y sama dengan jarak E aksen ke sumbu Y. Jarak F ke sumbu Y
sama dengan jarak F aksen ke sumbu Y. Jarak G ke sumbu Y sama dengan jarak G aksen ke sumbu Y. Gambar 3 menunjukkan pencerminan bangun datar lingkaran. Lingkaran dengan titik pusat K dan diameter OM dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 4, sehingga menghasilkan bayangan lingkaran dengan titik pusat K aksen dan diameter O aksen M aksen. Jarak K ke cermin atau garis X sama dengan min 4 sama dengan jarak E aksen ke cermin dalam kurung garis X sama dengan min 4. Jarak OM ke cermin yaitu garis X sama dengan min 4 sama dengan jarak O aksen M aksen ke cermin atau garis X sama dengan min 4. Transformasi pencerminan atau refleksi berdasarkan garis sebagai cerminnya adalah sebagai berikut. A. Pencerminan terhadap sumbu X. A dalam kurung A, B dicerminkan menjadi A aksen dalam kurung A, min B. B. Pencerminan terhadap sumbu Y A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung min A, B. C. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung B, A. B. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung min B, min A. E. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung 2H dikurang A, B. F. Pencerminan terhadap pusat koordinat atau titik asal 0,0. A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung min A, min B. G. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. A dalam kurung A, B menjadi A aksen dalam kurung A, 2K dikurang B. B. Pergeseran atau translasi. Translasi adalah salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang Kartesius dapat dilukiskan jika diketahui arah dan seberapa jauh objek tersebut bergerak secara horizontal
maupun vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yaitu translasi AB memindahkan setiap titik P dalam kurung XY, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B. Translasi tersebut dapat dituliskan dengan dalam kurung X aksen, Y aksen, tutup kurung sama dengan dalam kurung X ditambah A, Y ditambah B. Sifat-sifat pergeseran atau translasi adalah sebagai berikut. 1. Bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. 2. Bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Translasi suatu benda atau objek yang dilakukan sepanjang garis horizontal akan bernilai positif jika benda atau objek tersebut ditranslasikan ke arah kanan. Sebaliknya, akan bernilai negatif jika benda atau objek tersebut ditranslasikan ke arah kiri. Translasi suatu benda atau objek yang dilakukan sepanjang garis vertikal akan bernilai positif jika benda atau objek tersebut ditranslasikan ke arah atas. Sebaliknya, akan bernilai negatif jika benda atau objek tersebut ditranslasikan ke arah bawah. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A dalam kurung 3,-2 tutup kurung jika ditranslasikan oleh matriks dalam kurung atas -1 bawah 4 tutup kurung. Jawab, menentukan bayangan dari titik A yaitu 3,-2 tutup kurung X aksen dalam kurung X aksen Y aksen tutup kurung sama dengan dalam kurung X Y tutup kurung ditambah dalam kurung A B tutup kurung sama dengan dalam kurung 3-2 tutup kurung ditambah dalam kurung -1 4 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 ditambah -1 yang bawah -2 ditambah 4 tutup kurung sama dengan 3 dikurang 1 2 -2 ditambah 4 2. Jadi sama dengan dalam kurung 2 2. Jadi bayangan dari titik A dalam kurung 3,-2 tutup kurung yang ditranslasikan oleh matriks -1 4 adalah dalam kurung 2,2. 2. Suatu benda terletak pada posisi dengan koordinat A dalam kurung -5,1 tutup kurung. Kemudian benda tersebut bergerak ke arah bawah sejauh 4 satuan dan dilanjutkan ke kanan sejauh 2 satuan. Tentukan koordinat akhir benda tersebut. Jawab, horizontal ke kanan dalam kurung 2 satuan. Jadi A sama dengan 2. Vertikal ke bawah dalam kurung 4 satuan. Jadi B sama dengan -4. Berarti matriksnya adalah dalam kurung 2 dengan -4 tutup kurung. Dalam kurung X aksen Y aksen tutup kurung sama dengan dalam kurung X Y tutup kurung ditambah dalam kurung A B tutup kurung sama dengan dalam kurung -5
1 tutup kurung ditambah 2 min 4 tutup kurung. Sama dengan dalam kurung min 5 ditambah 2. Yang bawah 1 ditambah min 4 tutup kurung. Sama dengan min 5 tambah 2 adalah min 3. 1 ditambah min 4 adalah min 3. Sama dengan dalam kurung min 3 dan min 3 tutup kurung. Jadi bayangan dari titik A dalam kurung min 5,1 yang ditranslasikan oleh matriks dalam kurung 2 min 4 tutup kurung adalah dalam kurung min 3, min 3 tutup kurung. 3. Perputaran atau rotasi. Perputaran atau rotasi merupakan salah satu jenis transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap itu disebut dengan pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Contoh rotasi misalnya rotasi bidang, rotasi kurva, dan rotasi titik yang terlihat pada gambar berikut. Beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satu contohnya adalah bumi. Bumi berotasi pada porosnya sehingga menyebabkan pergantian waktu siang dan malam. Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi, sedemikian rupa sehingga bayangan dari bangun atau gambar sama dengan awalnya, maka bangun atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Sifat-sifat rotasi adalah sebagai berikut. A. Bangun yang berotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Bangun yang berotasi mengalami perubahan posisi. Perhatikan tabel berikut. Tabel koordinat bayangan hasil rotasi. Empat, perkalian atau dilatasi. Perkalian atau dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran sebuah objek atau gambar. Dilatasi menyebabkan ukuran suatu bangun berubah kecuali untuk faktor skala K sama dengan 1 atau ukuran bendanya tetap. Dilatasi membutuhkan titik pusat dan skala. Perhatikan gambar berikut. Tabel sifat-sifat dilatasi. Demikianlah materi tentang transformasi. Agar lebih paham, akan Ibu berikan tugas agar dikerjakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Seekor buaya sedang berburu angsa di sungai. Berdasarkan pemantauan, diketahui koordinat angsa berenang di titik A.
dan koordinat buaya di titik B. Angsa tersebut kemudian bergerak ke titik C. Perhatikan gambar berikut. A. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan angsa dari titik A ke titik C. B. Jika buaya menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan angsa, apakah buaya dapat menangkap angsa tersebut? C. Tentukan pasangan translasi yang harus dilakukan buaya tersebut agar dapat menangkap angsa. Jawab. 2. Gambarlah setiap bangun berikut beserta hasil refleksi yang diberikan. A. Garis AB dengan A dalam kurung 5,2 dan B dalam kurung 1,5 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. B. Segitiga KLM yang berkoordinat di K dalam kurung min 3,1, L dalam kurung 2,2 dan M dalam kurung min 2,4 direfleksikan terhadap titik asalnya. C. Segi 4 PQRS dengan P dalam kurung min 4, min 1, Q dalam kurung min 2, min 2, R dalam kurung min 3,2 dan S dalam kurung min 5,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Jawab. 3. Diketahui segi 5 ABCDE berkoordinat di A dalam kurung min 7, min 3, B min 3, min 3, C dalam kurung min 2,0, D dalam kurung min 5,3 dan E dalam kurung min 8,0. Gambarlah bayangan segi 5 tersebut setelah ditranslasi oleh T sama dengan dalam kurung 6 min 3 tutup kurung. Selanjutnya hasil translasi tersebut direfleksikan terhadap titik asalnya. Jawab. 4. Diketahui titik T1 sama dengan dalam kurung A3 dan T2 sama dengan dalam kurung 4B. Titik A aksen dan B aksen berturut-turut adalah bayangan dari titik A dan B oleh translasi T1 T2. Jika A dalam kurung min 2,5, A aksen dalam kurung 3,4 dan B aksen dalam kurung min 2,6, tentukan koordinat titik B. Jawab. 5. Diketahui segi 4 PQRS dengan koordinat P dalam kurung min 8, min 5, Q dalam kurung min 3, min 7, R dalam kurung min 2, min 1 dan S dalam kurung min 7, min 2. Gambarlah bangun tersebut beserta bayangannya dengan menggunakan translasi berikut. A. 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. B. Dalam kurung X dikurang 5, Y ditambah 4. C. 4 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah. D. Dalam kurung 7 min 5 tutup kurung. Jawab. Selamat mengerjakan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.